اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Sebelum saya memulai, mungkin pertama saya minta maaf karena memang hari ini agak susah mempercepat langkah, dan juga memang di jalanan ini trafiknya tinggi. Sepertinya semua orang keluar di jam ini, jadi agak susah juga untuk mempercepat setelah di jalan. Dan kemungkinan besar memang selama bulan Ramadan ini sepertinya baru bisa meninggalkan wilayah PJ Timur itu sekitar jam 4. Jadi mudah-mudahan kalau jalannya, karena banyak sekali semua orang sepertinya keluar kayaknya mau ke taklim semua ini. Mempersiapkan dirinya untuk hadir di taklim. Dan yang pertama itu, yang kedua, semakin kesini, semakin ke setelah buku ke-1, buku kedua ini nampaknya semakin intensif ya, semakin pembahasan itu semakin tidak bisa lagi diloncat-loncat seperti sebelumnya. Jadi kalau tadi sampai ke Madinah, saya nggak berani sampai Aqabah kedua hari ini nampaknya. Jadi entah bagaimana nanti kita simpulkan setelahnya, apakah setelah Ramadan kita lanjut lagi gitu, ataukah betul-betul nanti hanya disebutkan judul-judulnya saja, karena ini padat sekali ya, sangat padat dan terlalu banyak kalau di skip, banyak sekali. Jadi hanya baca-baca judul saja nantinya. Saya khawatir seperti itu. Nanti mungkin Pak Yudi dengan saya perlu ngobrol lagi. Jadi plan kita ke depan sepertinya agak gagal nih. 7, 8, dan 9 ini makin impossible lagi. Uhud, Ahzab, Hudaybiyah, itu 3 dijadiin satu. Yang paling saya katakan Uhud, taatlah kepada pemimpin. Ahzab, bersatulah kalian. Kemudian Hudaybiyah, husnuzon kepada Allah. Selesai. Gak bisa ya. Uhud itu kan ada kisah tentang ketaatan, ada kisah tentang ketidaktaatan, ada kisah tentang munafikin merusak barisan kaum muslim. Perang pertama yang orang munafikinnya ikut. Terlalu sayang kalau dicap Ahzab juga begitu. Wallahu a'lam ini bagaimana nantinya. Di sini saja ini nampaknya hijrah kita ini kan tadi harusnya kan kemarin ya. Sepertinya mungkin menjelang hijrah di judulnya nomor 6 ini. Nggak sampai ke perang Badar, Masya Allah. Kalau perang Badar mungkin nanti ikut besok pagi. Besok pagi ada perang Badar juga tapi di PJ Timur jadi posisinya. Ya. Mohon maaf betul-betul. Ya, harusnya saya dari awal lebih realistis ketika diajukan proposal untuk menyelesaikan dalam 9 ini. Saya tadi mungkin bisa, tapi harusnya dari awal saya lebih kritis mengatakan ini sepertinya mission impossible ya. Mission impossible. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau bab aslinya itu pembicaraan ke-80. Kalau yang di paket apa istilahnya 3 tahun ini, pembicaraan ke-80. Di sekedar gambaran tadi saya mau buang-buang ya, biar nggak pesimis kita melihat angka 80,4. Ada berapa? Rasulullah SAW annahu ata Kindah fi manazilihim. Jadi Rasulullah itu mendatangi Banu Kindah langsung ke rumahnya atau ke tempat mereka tinggal. Jadi setelah lewat masa-masa musim, kalau musim itu kan suku-suku di luar Quraisy yang datang ke kota Mekah terus
dijagain sama Nabi di pintu-pintu masuk. Nah, setelah mereka pulang semua, Rasulullah tidak terus berhenti berdakwah. Rasulullah kemudian mendatangi suku demi suku, dan ini didampingi biasanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Datangin satu-satu. Suku yang paling sering didatangi Nabi itu ada beberapa. Yang pertama Banu Kindah, langsung ke tempat mereka. Wa fihim sayyidun lahum yuqalu lahu Malai atau Mulai, itu nama orang salah seorang pemimpinnya. Fada'ahum ila Allah azza wa jalla, Rasulullah mengajak mereka kepada Allah. Wa 'arada 'alaihim nafsahu. Nah, kata-kata wa 'arada 'alaihim nafsahu ini banyak sekali nanti akan diulang-ulang. Makna sebenarnya adalah menjual, mempresentasikan, menawarkan. Gitu. Jadi seperti saya menawarkan jadi pembantu gitu. Wa'arada. Jadi bolehkah saya gitu berdedikasi? Nanti kena dagunya. Wa'arada 'alaihim nafsahu. Jadi Rasulullah itu letter-letternya itu menjajakan dirinya kepada Banu Kinanah, kepada Banu Kindah. Jadi Rasulullah sampai seperti itu jadi dakwahnya itu, sampai kemudian menawarkan dirinya, bukan sekedar ide yang gagasannya saja. Selama ini mungkin kita membayangkan kita berdakwah kepada orang itu kita melempar ide kan, melempar gagasan. Padahal Rasulullah itu bukan hanya itu, tetapi menawarkan dirinya. Jadi kalau bahasa kita, what can I do for you? Gitu, kira-kira seperti itu bahasanya. Anda kurang apa? Butuh apa? Beda kan kalau kita melempar gagasan. Oh, kalian miskin ya? Ke warung. Itu kan gagasan. Tapi kalau arada, miskin ya? Ini warung. Dagang di sini. Ini modalnya. Beda. Kalau pendekatannya itu beda. Sudah seperti itu saja, Pak Abau alaihi. Enggak mau. Tidak mau. Inilah kenapa disebut sebagai era jahiliyah. Orang sudah dikasih makanan, sudah dikasih gula di depannya, tapi tidak juga bergairah untuk makan. Sudah dikasih, semuanya sudah dijelaskan sama Rasulullah. Nanti kalau kalian begini, nanti dapat jannah. Kita juga sebenarnya seperti itu, sudah ditawarkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian melakukan ini dan ini, meninggalkan itu dan itu, ya, kata wa kata, maka kalian akan mendapatkan surga. Sampai orang-orang itu nggak percaya, kan nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa benar kalau saya sholat, saya nggak melakukan ini, saya masuk surga? Benar, ya sudah, saya mau itu aja. Sampai begitu. Itu kan berarti dengan keyakinan, dengan pemahaman. Itu pun tidak merespon. Jadi, ada seorang mubalik yang sering mengatakan kepada kita, mengingatkan kita, ada orang yang dikasih surga tapi tidak mau. Tapi dia mencari-cari neraka. Padahal neraka itu mahal. Padahal neraka itu butuh biaya. Cari-cari. Jadi ada kalanya orang sudah di hadapannya, sudah tersedia, terhidang, dia tidak mau. Itu menurut saya penting untuk kita renungkan, terutama di bulan Ramadan ini. Bagaimana setiap detik berlalu itu harus dianggap sebagai precious moment yang hilang. Tidak bisa kita ambil zuhur tadi, tidak bisa kita minta mundur ke duha tadi, seandainya kita tertidur atau tidak tilawat, nggak bisa kita, walaupun cuma beberapa menit yang lalu, hilang dia. Sama seperti Banu Kindah. Setelah dia kemudian menolak, ya Rasulullah bergeser kepada kaum yang lain, sampai nanti bergeser lagi, memang yang akan mendapatkan kebaikan itu Ansor. Nah ini kalau mau di fast forward. Jadi bukan berarti kaum Ansor itu yang pertama. Keliru kalau mengatakan Ansor itu adalah setelah itu yang menjadi yang pertama. Rasulullah sudah nawarin bahwa orang lain. Inilah buktinya bahwasanya dakwah itu betul-betul dari Allah. Seseorang itu kemudian terbuka hatinya itu karena Allah. Tapi kalau karena urutan harusnya pindah ini keluar. Orang dipilih sama Nabi kan atas dasar, seandainya kita bisa tahu itu mungkin ada metode apa istilahnya, kenapa pindah keluar gitu, apa istilahnya, metode pendekatannya itu kan pasti atas dasar pertimbangan, nggak mungkin acak, nggak ada yang acak. Mendatangi lagi Banu yang lain namanya Kalban, bahkan Banu Kalb ini adalah didatangi juga di rumahnya, di manazilihim, di kampungnya, di qaryatihim.
ila batni minhum, bahkan langsung karena yang pertama tadi kok kayaknya kurang efektif. Jadi Rasulullah merasa ke Banu Kindah itu ngomong secara umum nampaknya kurang. Nah sekarang mendatangi Banu Qalb, khusus ke Banu Abdullah, langsung kepada istilahnya apa? Keluarga intinya, langsung ke keluarga intinya. Mudah-mudahan kata Rasulullah ini bisa gol. Mereka ini adalah fada'ahum ila Allahi wa 'arada 'alaihim nafsahu, sama hatta innahu la yaqulu lahum ya bani Abdullah innallaha 'azza wa jalla qad ahsana isma abikum. Bahkan Rasulullah memberikan pujian. Ya, enggak pantas bagi suku yang nama abinya, nama bapaknya begitu harum tidak menerima ini. Sampai begitu bahasanya. Jadi kita didatangi misalnya orang mendakwahi aku, wahai Pak Agung dari keluarganya Waspodo, nama bapaknya itu sudah sangat harum, misalnya begitu ya. Itu kan maksudnya artinya, kok ini adalah sesuatu yang bisa lebih mengharumkan keluarga kalian. Itu juga masih ditolak. Ya, balam yaqbalu minhu ma'aradu alaihi, bahkan ditolak mentah-mentah tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat lagi Banu Qalb. Jadi selection ini. Ya, jadi bisa jadi sesuatu itu datang kepada kita tidak sadari kebaikannya, sampai kemudian kebaikan itu lewat ke orang yang berikutnya, orang itu kemudian mengambilnya. Barulah kita iri. Suka seperti itu kan? Ketika bapak dan ibu berangkat untuk ta'lim ke sini, nggak ada yang iri, ya kan? Nggak ada yang peduli mungkin. Tapi nanti ketika kemudian kebijakan kita, kebijaksanaan kita, kearifan kita itu kemudian berbuah, baru orang nanya, kok dia bisa dari situ sih? Kok bisa dia sehebat itu sih? Kok bisa dia ngerti itu sih, dari mana sih? Mulai orang bertanya, biasanya begitu. Waktu lewat, kesempatannya nggak ada yang peduli. Seperti belajar itu kan nggak ada yang ngiri dengan orang belajar itu, kecuali orang-orang cerdas. Tapi setelah dia belajar sukses, barulah orang mengiri. Barulah orang itu iri dengan kesuksesannya, tapi tidak iri dengan proses belajar. Kalau misalnya Imam Syafi'i rahimahullah itu dalam satu Ramadan itu bisa dia 2 kali khatam dalam sehari, berarti 60 kali dia khatam dalam satu bulan. Gak ada yang iri kan dalam prosesnya, tapi nanti begitu harum namanya barulah orang, kok bisa ya begitu ya? Ya bisa kalau mau. Sama seperti itu kalau Kindah mau, kalau mau dari awal mereka bisa menjadi ansornya kaum muslimin. Kita tidak kenal siapa Khazraj, siapa Aus. Yang kita kenal bisa jadi Kindah. Itu maksud saya. Jadi jangan sampai ada kesempatan emas di depan mata kita tidak tahu. Oleh sebab itulah kita syariatkan untuk menuntut ilmu supaya kita tahu apa yang berharga di depan mata kita. Dakwah ini adalah sesuatu yang berharga. Jadi kalau kita tidak melihatnya sebagai sebuah peluang mendapatkan emas yang lebih banyak lagi dari Allah, maka kita akan sama bodohnya dengan suku-suku yang didatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian mendatangi Banu Hanifah berikutnya. Bani Hanifah. Di mana sini datang lagi, jadi memang betul-betul ini kalau orang bicara dulu door to door nih, benar-benar kampung to kampung, ya. City to city, village to village, ya. Cluster to cluster datanginya, bukan door to door lagi. Datang digarap secara bersama-sama. Didatangi manazilihim fada'ahum ila Allah wa 'arada 'alaihim nafsahu. Jadi kita harus tertarik melihat kenapa bahasanya sama. Walam yakun ahadun minal arab aqbaha 'alaihi raddan minhum. Nah, setelah sampai di Banu Hanifah ini penolakannya makin keras. Orang Banu Hanifah mengembalikan urusan ini dengan akbah itu seburuk-buruknya cara. Kalau yang tadi masih basa-basi gitu ya. Ya bagus juga sih, tapi kami nggak butuh. Kayak orang jualan. Ya. Oh bagus banget barang ini. Terus tahu harganya, oh besok lagi aja, nanti lain kali. Nah kalau yang Banu Hanifah ini begitu baru sampai di meja nggak mau. Jadi kayak penolakannya itu betul-betul jelek. Nah baru sedikit ada reception, baru ada sedikit penerimaan ketika mendatangi Banu Amir ibn Sa'sa'ah. Ya. Banu Amir ibn Sa'sa'ah. Ya. Ditemui. Mulai ada dialog, tetapi dialognya tidak juga berbuah. Belum.
Fada'ahum ila Allah azza wa jalla wa 'arada 'alaihim nafsahu, sama pendekatannya. Faqala lahu rajulun minhum, namanya di sini Baiharatu ibn Firas. Jadi orang yang bernama Baihara atau Bihara, lebih baik karena iya. Dia katakan, simpelnya saja kalau dibaca nanti takutnya jadi lama. Intinya adalah, kalau kami membantu kalian, membantu itu artinya meletakkan leher-leher kami. Kalau orang Arab itu begitu, kalau sudah bantu itu sampai mati, enggak setengah-setengah bantu. Kalau kami ikutan nih panggilan ini, artinya kami meletakkan leher kami untuk ditebas siapapun yang nanti akan bertentangan denganmu. Kami dapat apa? Ayakunu lana al-amra, enggak enak sebenarnya kalau dibaca. Min ba'dik. Terus kami dapat apa setelah itu? Rasulullah menjawab, al-amru ilallahi yada'uhu haitsu yasha. Kata Rasulullah, saya nggak bisa jamin apa-apa, nggak bisa jamin kalau engkau ikut dakwah ini, ikut dari kaum muslimin ini, nggak ada sesuatu pun yang bisa saya janjikan kecuali itu nanti urusannya Allah. Dia nggak mau. Jadi yang Banu Amir ini pakai syarat gitu. Mereka tertarik dengan ide ini, tertarik dengan dakwah ini, tetapi dia ingin di depan itu ada semacam kontrak yang jelas. Nanti kalau bahasa dia itu tsumma azharaqallahu ala man khalaqa, kalau seandainya nanti kita itu setelah membantu kalian, kemudian Allah kalian itu memberikan kemenangan atas kalian, atas orang-orang yang berselisih dengan kalian, kita dapat apa? Ya. Jadi sudah ibaratnya mengajukan dulu proposal. Kalau ada ikut, ada bagiannya berapa nih? Jadi otaknya sudah otak dagang nih. Otak dagang itu dalam konteks dakwah ini keliru. Dalam hal yang lain boleh-boleh saja kita hitung-hitung dulu ini kira-kira profitnya, returnnya berapa, terus kita kira seperti itu. Tapi dia seperti itu. Rasulullah tidak bisa memberikan jawaban. Akhirnya dia betul-betul kecewa dan dia mengatakan tidak ada kebutuhan kami kalau kami ikutan, tapi kami tidak dijanjikan apa-apa, kami nggak ikut. Ini tantangan yang dihadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam persis setelah Taif, sebelum kemudian masa yang dikenal nanti sebagai terbukanya Ansor kepada dakwah ini. Jadi kita perlu mengetahui sebelum dakwah dan barisan ini kemudian nantinya diramaikan oleh banyak orang, pasti ada masa-masa di mana kita akan merasakan sempitnya dunia. Sempit. Gak ada orang yang mau, gak ada orang yang mau dekat, tidak ada orang yang mau mendukung, ada yang mau mendukung tapi pakai syarat gitu ya. Nuntut ini, nuntut itu, padahal kita sendiri saja gak nyari apa-apa, kita gak nyari apa-apa, tapi yang mau kita ajak minta. Jadi bingung kita. Jadi harus dipahami ini sebagai sebuah sunatullah, ini sebagai satu perjalanan yang pasti hampir semua dai lewati. Dia ngajak kepada orang lain, kita hanya keluar uang, yang diajak minta. Berapa banyak orang yang seperti itu? Ya, baru mau tetap ada di dalam dakwah ini selama dia mendapatkan sesuatu kan. Itu dia tidak lagi merasa mendapatkan sesuatu yang sifatnya material atau kekuasaan atau apa, tidak maulah dia bersama dengan dakwah. Ya itu sunatullah. Hanya orang-orang yang terpilih yang ada di sini, apapun resikonya, dapat tidak dapat. Malah biasanya yang pendekatan yang seperti itu dapatnya banyak. Logikanya itu. Jadi ketika orang sudah pasrah sama Allah, tidak ngitung-ngitung sama Allah, maka Allah kasih banyak. Tapi kalau ngitung-ngitung nggak dapat, itu gimana rumusnya? Tahu kita rumusnya? Coba deh kalau hitung-hitungan. Biasanya dapatnya sedikit malah. Begitu kita tidak hitung-hitung kan kita serahkan semuanya. Kalau dihitung-hitung kayaknya rugi gitu. Begitu tenaga waktu dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, Allah kasih dari tempat lain. Itu rumus. Jangan sampai kita tidak mengenal pola ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maaf kalau suaranya nggak bisa tinggi-tinggi. Mudah-mudahan tidak mengurangi poin penting yang ingin saya sampaikan di sini. Nandilalah istilahnya. Setelah Banu Amir ini menolak, dan mereka kembali ke kampungnya, ketemu sama syekhnya. Jadi orang-orang ini tadi tiba-tiba konsultasi atau menjadi tahu. Ja'ana fatan min Quraisy. Ada datang seorang laki-laki, seorang anak muda dari kalangan Quraisy, dari Banu Abdul Muthalib, yaz'umu annahu nabi.
mengklaim bahwa dirinya seorang nabi. Ya, yad'una ila an namna'ahu, dia mengajak kami untuk melindunginya, wa naquma ma'ahu wa nakhruja bihi ila biladina, dan bahkan dia meminta kami ya untuk berdiri dan bersamanya kalau suatu saat dia diusir. Resiko besar semua. Ya wajar saja kalau yang otaknya dagang itu menolak. Pertama, berdakwah ada resiko, melindungi Nabi Muhammad ada resikonya, kemudian ikut hijrah, ikut keluar dari negerinya kalau diperangi, itu resiko semua. Resiko semua, nggak ada plus-plusnya, itu bila semua kan. Melindungi bahkan siap juga untuk pergi dari kampungnya kalau misalnya terjadi sesuatu. Ya tentu saja katanya kami tidak akan memberikan itu karena tidak ada sesuatu yang dijanjikan kepada kami. Wada'a syekh yadayhi ala ra'sihi, bapaknya itu begini, orang tuanya. Aduh, orang Arab kalau udah pegang kepala rugi. Karena dia tahu sejarah kan. Dan mungkin dia juga membaca tentang kitab, mendapatkan informasi dari orang Yahudi maupun Nasrani bahwasanya akan ada nabi. Dia rugi sekali kalian. Ada orang ngomong seperti itu. Dari siapa? Dia dari kelompok mana? Atau dari mana? Gitu. Merasa rugi sekali dia. Orang tua itu berkata, masih bisa dicarikan. Ya Bani Amir, halaha min talafin. Wahai Bani Amir, masih mungkin gak kesalahan ini kita koreksi, istilahnya begitu. Jadi orang tua ini nyesel karena Bani Amir tidak responsif. Ya, nah, mungkin anak-anak muda, jadi anak-anak muda tidak tahu kisah di belakang kisah. Masih bisakah kita cari atau bisakah kita koreksi? Ya. Masih bisakah kita mengambil sesuatu yang hilang? Walladzi nafsu fulan biyadihi ma taqawwalaha Ismaili. Tidak mungkinlah anak dari keturunan Ismail, maksudnya orang Quraisy, qattan, ya begitu saja, wa innaha lahaqqun, kecuali dia perkataan itu pasti benar. Jadi orang tua ini ternyata punya ilmu lebih. Begitu dia diceritakan apa yang didakwahkan Nabi diceritakan, jangan-jangan ini yang pernah saya dengar dahulu. Ya. Bahkan dia mencelanya, fa'aina ra'yukum kana ankum. Di mana kecerdasan kalian yang dulu pernah ada, itu bahasanya. Di mana naluri kalian, kenapa nggak bisa melihat kalau orang ini berkata jujur? Tidak, anak-anak yang muda-muda itu tertunduk-tunduk kan. Jadi ternyata ada juga di antara suku-suku selain suku besarnya Aus dan Khazraj ini yang juga tahu kisah ini. Tetapi sayangnya ini rombongan ini tidak menerima. Artinya kadang-kadang kesempatan itu lewat begitu saja di depan muka kita. Kita mungkin tahu, tetapi kita tidak di tempat untuk mengeksekusinya. Masya Allah. Ya hilang begitu saja. Nah, berikutnya ini yang berkaitan dengan, jadi setelah empat suku tadi, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah menyerah. Ini satu hal yang patut kita garis bawahi. Rasulullah itu tidak pernah menyerah. Walaupun ada suku yang menolaknya, ada suku yang cuek saja, ada yang minta ini, minta itu dan sebagainya, tapi Rasulullah tetap istiqomah. Istiqomah itu makna. Sampai kemudian bertemu atau kisah dengan Suwaid bin Samit dari Banu Amr bin Auf yang datang berhaji. Ya, orang ini dikenal dengan nama Al-Kamil karena termasuk orang yang baik perangainya, tahu ilmu dan tahu syair, ya, dan nasabnya sempurna atau baik. Ini kisahnya menarik juga untuk kita bahas di sini. Fatasaddalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sami'a bihi. Jadi Rasulullah kemudian menghampiri ketika mengetahui atau mendengar tentang Suwaid bin Samit. Ini Suwaid bin Samit atau Al-Kamil biasanya disebut. Namanya Suwaid, ya. Fala'alla alladhi ma'aka mithlu alladhi ma'i.
orang Suwaid ini kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, saya juga punya sesuatu ini. Faqala lahu Rasulullah SAW, wa man ladzi ma'ak, apa itu yang engkau bawa? Jadi Suwaid ini mengatakan, ini ada nabi, ada orang yang mengklaim sebagai nabi. Dia mengatakan, saya juga punya sesuatu. Engkau punya sesuatu apa ini? Jadi ini berbicara tentang mushaf, tentang Al-Quran, tapi saya tidak tahu kenapa dia bisa memegang Luqman ini. Dia katakan, majallatul Luqman, majalah sama seperti Indonesia majalah. Majalah ini artinya kumpulan artikel, kumpulan kisah, kumpulan cerita, disebut majallatul Luqman. Saya punya ini yang namanya perkataan-perkataan Luqman atau hikmah dari Luqman, yakni hikmah Luqman. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'ridha alayya," coba bacakan itu kepadaku. Akhirnya dia bacakan. Ini saya penasaran dari dulu. Ya. Orang ini karena disebut namanya Al-Habib. Orang ini berpendidikan. Artinya dia bisa membaca kitab, sedangkan membaca itu bukan sesuatu skill yang bisa dimiliki semua orang waktu itu. Setelah mendengar kisah tadi atau setelah mendengar bacaan dari Suwaid bin Samit ini, Rasulullah lahu berkata, "Inna hadzal kalam hasan." Kata Rasulullah, apa yang kau sampaikan itu baik, bagus. Walladzi ma'i afdalu min hada. Akan tetapi apa yang aku miliki, kata Rasulullah, jauh lebih baik dari itu. Karena memang kan di dalam Al-Quran itu sendiri ada surat Luqman. Jadi bukan sesuatu yang aneh mendengar itu. Nah ini perlu dicari tahu asbab nuzulnya, apakah surat Luqman itu. Luqman itu Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah seingat saya. Bukan Makkiyah. Kalau Makkiyah bisa jadi Rasulullah sudah tahu ini sebelumnya. Tapi kalau Madaniyah, Rasulullah pede itu mengatakan ini lebih bagus daripada siapapun yang sebelumnya. Karena dia merupakan nabi sebagai nabi yang penutup. Coba dicek sebentar. Luqman itu Makkah atau Madinah diturunkannya? Ada yang bisa ngecek cepat? Luqman 31 Makkah. Berarti ada kemungkinan sebagian dari surat Luqman itu sudah turun kepada Nabi. Kalau ya Makkiyah. Berarti kemungkinan besar ada juga sudah turun kan? Karena ini kan dakwah ini kan sudah hampir tahun ke 11, 12, 13, 3 tahun terakhir Rasulullah di Makkah. Jadi kemungkinan bagus juga kalau nanti saya pulang saya cek lagi. Itu asbabun nuzulnya itu surat Luqman itu nanti di mana. Jadi bisa kita trace apakah sebelum kejadian ini atau sesudah kejadian ini. Kalau sebelum, berarti Rasulullah mungkin menahan dirinya untuk tidak mencela. Jadi Rasulullah mendengarkan, oke bacalah dulu. Karena semua potensi dakwah ini diperlukan kan. Ada orang yang bodoh, kita dakwahi, siapa tahu dia pintar. Ada orang pintar, kita dakwahi juga, siapa tahu dia bisa tunduk hati. Karena kalau orang pintar nggak perlu start dari bodoh gitu, sudah pintar. Ya, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita belajar bagaimana Rasulullah SAW berdialog dengan orang yang, kalau tadi orang yang tidak mengerti, orang yang bodoh, orang yang bandel, sekarang ini ada satu case di mana Rasulullah berhadapan dengan orang yang pintar di kalangan orang-orang jahiliyah. Ada yang pintar. Jadi kata Rasulullah, coba baca dulu apa yang kamu miliki. Karena dia merasa Muhammad ini apa sih yang diturunkan kepadanya. Aku punya nih mushafnya Luqman, ibaratnya dia mungkin bawa kitab, karena majalah kan, bukan ingatan, bukan sesuatu yang dia hafal. Majalah, ada suhuf yang dia pegang. Dapatnya dari mana? Allah wa'ala. Jadi setelah dia bacakan, kata Rasulullah, ini bagus ini. Jadi kepada orang intelek kita perlu persuasif kan. Oh bagus ini cara pemikirannya. Akan lebih bagus lagi kalau berada di dalam barisan dakwah. Itu bahasanya kalau sekarang kan. Jadi kalau dahulu ini perkataan yang bagus, akan tetapi apa yang diturunkan kepadaku, ya, afdalu min hada, lebih baik. Kita tidak mengatakan dia buruk, tapi kita mengatakan akan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah biasanya seperti itu adalah pendekatan yang tepat kepada orang-orang yang memang memiliki kelebihan di atas manusia yang lain. Jadi kita perlu juga istilahnya mengakui apa istilahnya yang dia miliki, keutamaan dia itu harus diakui. Tidak bisa kita anggap tidak ada.
Qur'anun anzalahu Allah Ta'ala alayya huwa hudan wa nur. Jadi kata Rasulullah, ditambahkan lagi, bedanya apa yang aku miliki ini adalah Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, dan di dalamnya ada petunjuk sekaligus penerang, cahaya. Jadi aplikatif maksud Rasulullah itu, ya? Masih aplikatif. Jadi kalau yang Luqman tadi berupa hikmah, ini sudah rules yang kita bisa langsung pakai, nggak perlu diolah lagi. Sudah menjadi semacam panduan yang ibaratnya kalau kita beli barang baru, manualnya sudah jelas bagaimana. Makanya Rasulullah menekankan tentang huwa hudan wa nurun. Fatala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, dibacakan, ditilawahkan, dibacakan oleh Rasulullah SAW. Wada'ahu ilal Islam, mendakwakan kepada Islam, ya. Falam yab'ud minhu, dan dia tidak menolak orang itu, karena memang dia pintar gitu. Dia tidak menolak sebagaimana orang-orang yang sebelumnya menolak kan. Dia mata duitan, mata kekuasaan, mata harta, ya, itu nolak karena tidak dapat apa-apa. Tapi di sini dia melihat dan dia mengakui bahwasanya apa yang turun kepada Nabi tidak tertulis. Kan Rasulullah langsung bacakan. Kalau dia pasti harus baca. Beda dengan orang yang baca kitab dengan orang yang menghafal kitab itu. Beda pasti. Dia tinggal otaknya tinggal serat-serat kesana kemari lebih cepat. Kalau ini harus cari halaman dulu. Jadi dia mengakui bahwasanya apa yang disampaikan, dibacakan tadi bagus. Inna hadza laqaulun hasan, dia menimpali dengan, jadi dia mengatakan itu bagus juga ya. Bagus sekali. Tsumma sarafa anhu wa qadimal Madinah ala qaumihi falam yalbad an qatalat kull Hazrat. Setelah itu dia pulang ke kota Madinah, dan setelah itu berkecamuk perang Bu'ath, itu perang besar terakhir sebelum Khazraj itu datang, dan kemudian nantinya Mus'ab bin Umair dikirim. Ini ada perang terakhir antara Aus dengan Khazraj. Nah, beliau ini pulang, jadi dia sudah menerima, ya, ada yang mengatakan dia sudah menerima Islam, dan ketika dia pulang tidak diketahui lagi kisahnya, kecuali bahwasanya dia terbunuh di perang Bu'ath, itu terbunuh oleh kalangan Al-Khazraj. Jadi ada orang yang nyaris istilahnya, ya, sudah berinteraksi, dikasih sama Allah kelebihan ilmu, bahkan dikasih kesempatan untuk bertukar kalam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tetapi begitu dia pulang, hidupnya tidak panjang. Ketika dia pulang ke kampungnya, ternyata usianya tidak panjang karena ada peristiwa besar yang disebut dengan perang Bu'ath. Dan inilah yang kemudian dia menjadi salah satu orang yang terbunuh di perang itu. Artinya dia tidak sempat sampai ke era di mana Rasulullah hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Jadi ada kalanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang spesial seperti ini tidak lama bersama dakwah, sebentar. Ya, sebaiknya kita juga melihatnya seperti itu. Kehidupan kita ini sementara. Apapun posisi kita selalu bisa digantikan. Apapun tanggung jawab kita, pasti bisa ada orang yang akan memikul itu. Apapun peran kita, masih ada orang yang siap melaksanakannya dengan lebih baik lagi. Jadi kita selalu bersyukur atas apapun peran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita ini. Karena bisa jadi itu pendek sekali. Waktu Suwaid ini pulang, kan mungkin dia punya rencana panjang kan, mengajak kaumnya mau ini mau itu, tapi nggak sampai. Jadi ketika kita sampai kepada satu titik di mana hidup kita itu pendek, kita baru tahu, baru sadar kalau apa-apa yang sebelumnya itu berharga. Kalau sekarang mungkin nggak berharga, seperti kita anggap biasa-biasa saja. Satu lagi Prof, jadi disusun oleh Ibnu Hisham urutan dakwah Nabi itu begitu rupa susunannya, bukan saja kronologis, tapi dia mengangkat hal-hal yang sangat penting di atas yang lain sampai nanti masanya Ansar. Nah, termasuk yang dia angkat di sini adalah kisahnya Iyas bin Mu'adz, anak muda. Jadi profil anak muda. Jadi tadi ada dakwah kepada kaum yang bodoh, dakwah kepada suku yang acuh tak acuh, dakwah kepada suku yang serba materialistik, dakwah kepada orang pintar.
Sekarang dakwah kepada anak muda. Jadi kalau kita mau lihat pendekatannya saja, itu sudah jadi buku sendiri. Bagaimana berdakwah dalam kondisi minoritas? Rasulullah masih di Makkah. Jadi kalau orang mencari-cari kan sering gitu kan, gimana sih caranya berdakwah di kalangan kita sebagai minoritas? Beda di Indonesia ini kan kita mayoritas. Kadang-kadang kita tidak merasakan himpitan itu kecuali kita sudah di provinsi seperti Sulawesi Utara, misalnya tempat-tempat yang Nusa Tenggara Timur, yang kita tuh jumlahnya sedikit. Itu mungkin relevan untuk dipahami oleh mereka-mereka di tempat-tempat yang seperti itu. Tapi kita juga bisa mengambil ilmunya. Lamma qadima Abu Al-Hasyr Anas ibn Rafi, ada orang yang bernama Anas bin Rafi, terkenal dengan istilahnya Abu Al-Hasyr, bapaknya Haysar, Abu Al-Haysar. Makkah, sampai ke kota Makkah, wa ma'ahu fityatun min Bani Abdul Ashhal, bihim namanya Iyas ibn Mu'ad. Jadi terkisahlah ada rombongan ya yang dipimpin sama Abu Al-Haysar atau Isa. Nama aslinya Anas bin Rafi ya. Dia datang bersama rombongan yang di dalamnya ada anak muda yang bernama Anas bin Mu'ad. Fokus kita pada Iyas bin Mu'ad. Fokus kita pada Iyas bin Mu'ad. Yaltamisunal hilfa. Yaltamisunal hilfa. Kedatangan mereka ini mencari hilf, mencari sekutu, mencari suku mana yang kira-kira bisa diajak digandeng. Min Quraisy, dari kalangan Quraisy, ala qaumihim minal Khazraj, untuk melawan Khazraj. Jadi ini rombongan Aus. Ini Aus dengan Khazraj kan tempur terus, nggak selesai-selesai di Yastrib. Nah, karena merasa kewalahan menghadapi lawannya, Khazraj memang jumlahnya lebih besar, maka dia berangkat ke Makkah. Tujuannya adalah mencari bantuan atau suku yang kira-kira bisa diajak kerjasama. Itu tujuan awal. Sami'a bihim Rasulullah, terdengar oleh Nabi. Ada suku ini datang, itu pendengaran kisah. Karena memang bukan misi rahasia. Rasulullah mendengar. Terdengar oleh Nabi SAW. Rasulullah kemudian mendatanginya. Fa'atahum fajalasa ilaihim. Duduk bersamanya. Tadi kan diceritakan tuh fajalasa. Kali ini Rasulullah melakukan pendekatan yang berbeda. Rasulullah kemudian duduk bersama mereka. Berarti membersamai. Fajalasa ilaihim faqala lahum hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu. Apakah kalian mau aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang niat kalian datang? Atau apa niat kalian datang ke sini? Faqalu lahu wa madzaka, apa itu? Apa itu? Apa yang lebih hebat lagi? Jadi bingung dia. Apa yang lebih hebat lagi dari mencari sekutu untuk menghadapi musuh bebuyutan? Apa yang bisa lebih hebat dari itu? Kira-kira bahasanya gitu. Wa madzaka. Kalau kita itu kalau dibahasakan secara sinis, apa ada yang lebih hebat? Gitu. Apa ada yang lebih hebat daripada tujuan kami ini? Kata Rasulullah, ana Rasulullah. Kaget mereka. Jadi ini bahasa Rasulullah itu nggak ngikuti pola orang yang bertanya kadang-kadang jawabnya. Nanya orang itu komentarnya apa, Rasulullah masuknya apa? Dicerdasin di situ. Jadi ketika dia tanya apa yang lebih penting daripada urusan kami, Rasulullah menjawabnya, aku adalah Rasulullah. Logikanya apa itu? Ya kalau kalian bersama Rasulullah, apalagi yang bisa, apalagi yang tidak bisa dipecahkan, karena logikanya begitu. Jadi kalau orang mau punya masalah, masalahnya sebesar gunung, tetapi Islam itu lebih besar lagi dari gunung ini, gunung manapun. Jadi kata Rasulullah, ya itu kan butuh 3 langkah untuk pikirnya. Karena Rasulullah. Jadi ketika ditanya, mau nggak saya jelaskan ada sesuatu yang penting? Apa yang bisa lebih penting daripada misalnya permasalahan besar kita? Bahwasanya engkau akan bertemu dengan Nabi. Itu kan begitu kita mendapatkan informasi itu kan hilang semua yang kecil-kecil ini kan. Ketika kita dikabarkan nantinya bahwasanya kita diperbolehkan masuk ke dalam surga, semua penderitaan di dunia itu kan hilang. Itulah yang kenapa disebut di dalam hadis qudsi itu, penghuni surga itu merasa nikmatnya hilang, bukan nikmatnya hilang. Nikmatnya kalah dengan ketika Allah menunjukkan diri, membuka hijabnya. Dan itu siksaan orang-orang di neraka itu menjadi berlipat-lipat begitu tahu orang di surga itu bertemu Allah. Jadi ternyata tidak selalu
komparasinya harus apple to apple. Kalau siksaan harus sama siksaan. Kan sekarang kita ada policy itu kan. Oh, kalau komparasi sesuatu harus yang setara. Ini kan setara, tapi dikomparasikan. Tidak selalu harus mengkomparasikan yang setara. Jadi bagaimana mungkin siksaan dibandingkan dengan nikmat? Tetapi itulah katanya lebih berat lagi ketika orang tahu, dikasih tahu sama malaikat, wahai penduduk neraka, sesungguhnya penduduk surga sudah bertemu dengan Rabbnya. Cuma ngomong itu nggak kerasa lagi sakit-sakit dikumpulin itu, karena lebih mendidih lagi perasaan, kok orang bisa bertemu Rabb, kita enggak. Dan itu kan sulit. Agak perlu perjuangan untuk memahami. Jadi setelah dia bertanya apa yang lebih hebat dari itu, ada Rasulullah katanya. Mulai dengan kata-kata, ya, ada Rasulullah ba'athani ilal ibadi ad'uhum ila an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Nah, oleh sebab itulah kita harus menghubungkan antara perintah untuk tidak mensekutukan Allah sebagai syarat utama kita untuk mendapatkan kemuliaan. Jadi ketika orang bertanya kenapa begitu kuat tauhid itu, kenapa begitu bersih akidah itu, kenapa itu begitu penting, kenapa kita itu tidak mau menyembah selain Allah? Karena itulah syarat untuk mendapatkan keabadian. Itulah syarat untuk mendapatkan, syarat utama untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan di akhirat, yang jauh lebih penting daripada apa yang pernah terjadi dan akan terjadi dan telah terjadi nantinya di dunia. Di dunia saja kita bisa menemukan kan pada saat sakit gak lama kemudian sehat, langsung seperti hilang kan masa sakitnya itu karena sehatnya kan. Gak usah jauh-jauh kan, sesusah-susahnya orang begitu kemudian dia umroh atau haji, hilang semua capeknya karena menatap Ka'bah itu selesai urusan rasanya kan. Dia capeknya nanti di hotel agak terasa dikit, tapi pada saat menatap itu hilang semuanya. Itu masih di dunia, bagaimana nanti di akhirat? Jadi itu yang ditawarkan Nabi, sebuah kenikmatan yang lebih abadi daripada apa yang bisa dikumpulkan dari harta dan benda. Kenapa orang bisa mau seadanya diizinkan berhaji lagi, berumrah lagi? Kenapa yang dikorbankan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan yang didapatkan? Dan kecuali yang ya sekedar jalan-jalan itu beda lagi. Ya, kalau sekedar jalan-jalan mending ke Istanbul. Kalau sekedar jalan-jalan. Tapi kalau tidak bisa, yang itu nggak boleh dibandingkan dengan umroh, dengan haji nggak bisa. Bisa dibandingkan karena kenikmatannya, sensasinya juga sedikit berbeda. Jadi begitu ketika Rasulullah mengatakan, aku ini Nabi Allah, Rasulnya Allah yang diutus oleh Allah, dan aku diutus kepada hamba-hamba, ya, untuk mendakwakan kepada kalian bahwasanya tidaklah kalian itu perlu lagi menyembah yang lain selain Allah. Jadi sebenarnya sudah disederhanakan. Kalau hidup di dalam jahiliyah ada 10 patung katakanlah, itu 10 patung yang harus disembah satu-satu, kalau enggak hidupnya susah. Kalau sudah masuk Islam tidak perlu lagi menyembah ini satu saja, beres. Bukankah itu penyederhanaan? Ya, pilih mana nyembah 10 binatang ibaratnya begitu, atau Allah? Ya tentu saja pilih Allah. Hanya saja manusia tidak semuanya kadang-kadang secerdas itu. Jadi dialognya itu dalam, wa anzala alayyal kitab, kata Rasulullah. Lebih-lebih lagi, aku pun sudah diturunkan kitab kepadaku. Artinya apa? Kalau penakut ini kalau long term mikirnya, kan orang mikir enak tuh kalau ada bersama Nabi. Tapi kalau Nabi mati nanti gimana? Ada yang berpikir seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan, wa anzala alayyal kitab, wa anzala alayyal kitab. Jangan khawatir kalau pun aku sudah tidak ada lagi, kalian masih bisa merasakan kenikmatan yang sama asal mengikuti kita. Nah itulah logikanya kadang-kadang miss kan. Jadi orang kalau bertanya-tanya kenapa umat Islam itu begitu cinta kepada Nabi-Nya, ketemu aja enggak? Ya karena itu. Dan ini logika ini nih yang perlu kita resapi. Lebih berharga kita pada saat ini. Oh begitu ya dakwah Nabi itu begitu. Jadi apapun permasalahannya, apapun isunya, sudah sama Rasulullah sudah ditutup. Aku Nabi, Allah itu menyederhanakan hidup kalian. Dan kalaupun aku sudah tidak ada lagi, Alkitab pasti ada.
akan kalian bisa ikuti sebagaimana adaku maupun tidak ada aku. Kira-kira begitu kalau dibahasakan secara terputar balik. Tsumma dzakara lahum al-Islam wa tala alaihim al-Qur'an. Kemudian Rasulullah menceritakan selalu ini dua poin-poin terakhir tadi. Ketika Rasulullah sudah menjelaskan dakwah ini dengan kata-kata yang begitu mengesankan. Ini kan perkataan Nabi. Salah satu kehebatan Nabi itu adalah diberikan kemampuan untuk berbicara pendek tapi mengena. Salah satu kekurangan manusia adalah bicaranya panjang-panjang kadang-kadang nggak ngerti juga. Makanya kalau orang membaca kitab itu harus berkali-kali ceritain dari sini supaya ngerti. Rasulullah dengan satu kata saja beres, satu baris saja beres. Itu kelebihan Nabi. Itu mukjizat kalau yang mengerti. Tidak banyak orang yang bisa ngomong sedikit lugas kan? Tidak banyak. Coba lihat pelatih sepak bola yang mandal, kan nggak banyak ngomong tuh, cuma nunjuk aja. Ya penting dia ngomongnya banyak di dalamnya. Tapi kan itu pemain tahu semua apa yang dia mau. Kira-kira seperti itu kalau di sepak bola kan. Bayangkan kalau misalnya pelatih itu harus ngomong panjang lebar seperti dia baca dari buku, ya nggak bisa main nih sepak bolanya kan, dia masuk bosnya apa gitu, ya kan? Repot amat, ribet amat, nah begitu. Jadi efektif itu berbicara. Jadi Rasulullah jelaskan ada kesempatan mumpung orang lagi bengong, misalnya mumpung orang lagi perhatian gitu maksudnya. Nah Rasulullah cerita, ini Islam konsepnya begini dengan cepat, dengan singkat dan lugas gitu. Dan kemudian membacakan Al-Quran. Karena ada juga manusia itu efek dari membaca. Siapa yang ngomong? Siapa yang menanggapi? Ternyata bukan Abul Hasyar. Ya, bukan Abul Hasyar yang langsung berdiri dan menanggapi. Nah, disinilah jagoan kita kata. Ya. Qala Ayyas Ibn Mu'az berkata, Ayy kaum, wahai kaumku, hadza wallahi khairun mimma ji'tum lahu. Saya sepakat demi Allah bahwasanya ini jauh lebih baik. Perkataan tadi sebelumnya. Oh, sudah. Maaf, tadi di bawahnya gua. Wahai kaum, sesungguhnya perkataan Nabi ini adalah memang betul sebagaimana klaim Nabi tadi, bahwasanya ini lauk jauh lebih penting daripada tujuan kita dapat. Ini lebih hebat, ini betul. Padahal waktu itu memulai berbicara lebih dahulu daripada kepala suku itu aib. Ya, pasti kalau rame-rame ada orang ngomong, ya nunggu kepala suku ngomong apa dulu. Inilah anak muda, jiwanya nggak bisa dikekang. Begitu dia merasakan ini ada satu yang baik, dia sudah lupa mungkin kan, atau sengaja menyalahi protapnya. Langsung berdiri, langsung berbicara seperti itu, sampai kemudian Fayakhudhu Abul Haysar Anas ibn Rafi khafnatan, mengambil debu fadaraba biha wajha Iyas ibn Mu'ad, dilemparnya. Jadi inilah kalau orang kemudian sudah terlalu terbelenggu dengan protap-protap. Jadi melihat, dia tidak melihat perkataan anak ini berharga, berarti ada dong dari kaumnya ini yang sigap gitu. Tapi dia melihat, kenapa anak kecil ini mendahului saya? Jadi kadang-kadang orang malah justru terbelenggu oleh aturan yang dia bikin sendiri. Padahal kalau dia mau berbuka dan berpikir terbuka hatinya dan berpikir secara lugas, secara jujur, gak perlu ngomong lagi, dia cukup mengatakan, bayangkan anak muda kami saja sudah berani begitu. Harusnya dia seperti itu, naik melambung itu posisi Abu Hasyar. Tapi dia merasa keduluan dan dia merasa direndahkan karena anak ini ngomong. Makanya kemudian tindakan dia bukan memproses di dalam otaknya dan hatinya bermain, tapi justru emosinya yang bermain. Ini banyak sisi kalau mau diambil. Sisi kita sebagai yang mendakwahi kelompok seperti itu, sisi kita sebagai pemimpin ketika ada bawahan seperti itu, sisi kita sebagai anak muda kalau dalam posisi kita yang dilempari pasirnya. Semuanya punya konsekuensi. Jadi dia lemparkan ke wajahnya langsung. Itu kalau orang Arab kan wajah itu merupakan simbol paling hormat dalam tubuh manusia, kepala, wajah. Makanya kalau orang Arab senang banget sama kita, diciumnya kepala. Cium kepala. Itu penghormatan.
Diambil segenggam kemudian dilemparkan, menaburkannya ke anak muda itu. Abul Hasan kemudian berkata, "Da'na minka, wahai anak muda, kami berlepas darimu atau jauhkanlah darimu. Apa kau usah ikut-ikutanlah urusan seperti itu. Qala amri laqad ji'na li ghairi hadha." Sesungguhnya kami datang ke sini ini bukan untuk mendengarkan orang. Jadi akhirnya sudah begitu bagus intronya, sudah begitu bagus pembukaannya, hancur semua hanya karena dia merasa dilangkahi. Hanya karena dia merasa yang ngomong itu bukan dia, tapi seseorang yang di bawah dia. Dia pikir, kok kalau bukan saya yang ngomong, Pak Ustaz. Kadang-kadang ada orang yang malu seperti ini kan, malu karena dia merasa didahului atau dia merasa enak. Fasamata Iyas wa qama Rasulullah anhum wansarafu ila al-Madinah. Terdiamlah Iyas. Kemudian Rasulullah berdiri karena Rasulullah tidak ingin menimbulkan perpecahan lebih jauh di dalam kaum tersebut. Jadi Rasulullah juga mempertimbangkan ini kalau dia membela, bisa saja Rasulullah membela Iyas kan, tetapi ini akan menjadikan suku ini akan semakin terpecah. Nanti ada golongan yang pro kepada Al-Hasyam, ada yang pro kepada Iyas. Nah Rasulullah nggak mau nih, Islam belum diterima, tapi perpecahan sudah kelihatan. Dan Rasulullah mundur di sini. Setelah Iyas terdiam, kaget juga dia dengan reaksi kepala sukunya, bosnya. Waqama Rasulullah kemudian bukan faqama tapi waqama. Jadi Rasulullah setelah jadi ada waktu enggak langsung efeknya langsung saat itu Rasulullah mengundurkan diri dan mereka ke Madinah. Jadi menarik menurut saya pada saat itu Rasulullah tidak intervensi lebih jauh. Padahal ini sudah jelas ada satu orang yang reseptif menerima tentang ide ini, tentang Islam. Tapi Rasulullah melihat maslahatnya lebih banyak lagi. Jangan sampai anak ini nanti atau keberadaan Rasulullah di tengah-tengah itu bukannya membawakan Rasulullah maunya di satu suku dimasuk semua. Jangan sampai nanti separuh-separuh bahkan nanti menimbulkan perpecahan. Padahal jelas-jelas mereka datang di sini itu akibat ada konflik yang awalnya juga perpecahan. Jadi jangan sampai ada perpecahan, datangnya kita makin kita pecah lagi. Itu bukan rahmat nantinya. Mudah-mudahan clear. Tsumma lam yalbad Iyas ibn Mu'ad an halaka. Tidak diketahui informasi setelah itu kecuali bahwasanya Iyas itu meninggal dunia. Dia meninggal dunia juga di perang Uhud. Jadi perang Uhud ini perang terakhir, perang besar terakhir antara Aus dengan Khazraj. Dan banyak juga di antaranya orang-orang yang tadinya sudah mendengar Nabi sampai itu akhirnya musnah karena perang ini. Jadi memang perang Uhud ini dahsyat juga efeknya. Secara individual banyak orang yang kemudian tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya nanti ketika Islam sampai di Madinah. Padahal mereka ahlul Madinah juga sebagian. Hanya saja ada kabar seperti ini. Fa'akhbarani min hadra ibn qaumi inda mautihi annahum lam, bahwasanya ada informasi menjelang dia mati sebagian dari kaumnya itu mengatakan bahwa Iyas ini yasma'unahu yuhallalullahu ta'ala, jadi tahlil la ilaha illallah. Jadi ada orang yang mengatakan dia ini sebelum mati bersyahadat kepada Allah, mengucapkan apa yang menjadi pilihan hatinya sejak awal. Karena antara dia pulang dengan perang Uhud itu kan ada waktu. Artinya bisa jadi satu kaum ini ternyata hanya Iyas saja yang dalam pertemuan dengan Nabi itu Islam. Wa yukabbiruhu, sering sekali terdengar bertakbir, ya, meninggikan kalimat Allah, Allahu Akbar. Jadi melepaskan seperti itu. Wa yamhaduhu, wa yahmaduhu, berarti sering sekali mengucapkan alhamdulillah. Wa yusabbihuhu, dan sering sekali bertasbih. Jadi ini menurut persaksian orang-orang yang melihat hatta mata, nah, sampai dia meninggal dunia itu yang keluar dari mulutnya tahlil, takbir, tahmid,
tasbih. Jadi profil orang. Jadi bisa jadi dalam satu kaum itu hanya satu bisa jadi. Dan itu apakah tidak berharga secara dakwah? Harus dilihat sebagai itu. Harus dilihat sebagai sebuah pencapaian. Jadi jangan pernah melihat jumlahnya. Nah, kalau kita melihat jumlahnya, kita sini aja dikit. Padahal nanti maghrib ramai insyaallah. Jadi ini tetap berharga di sisi Nabi. Satu orang saja dari satu kaum masuk Islam sampai akhir hayatnya, bahkan dia berpegang teguh kepada Islam itu sampai dia meninggal dunia. Itu sebuah prestasi. Jangan pernah menganggap, wah cuma satu, ya cuma satu. Ya kadang-kadang ditambahin, gitu kan. Nah, kalau kita bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, kalau hitung-hitungan jumlah, wah itu sangat tidak sebanding dengan rekornya bikin kapal. Tetapi kan yang dilihat adalah keberlangsungan, ya, keberlangsungan dakwah itu, walaupun hanya satu orang. Jadi jangan pernah juga kita berpikir, waduh saya sudah capek-capek jungkir balik ini ya. Ternyata yang masuk cuma ya anak kecil itu, bapak-bapaknya enggak, ibu-ibunya enggak, padahal targetnya mungkin yang besar-besar ini ya. Tapi yang masuk Islam justru anak yang kecil itu. Dialah Iyas bin Iyas. Kalau kita mau ambilkan profil Iyas bin Mu'adz. Iyas bin Mu'adz itu profil anak yang berani keluar dari pakem, keluar dari aturan-aturan, dan kemudian menjadi salah seorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Kanu yushakkuna an qad mata musliman. Jadi orang kemudian banyak yang menduganya atau memperkirakan dia ini mati dalam kondisi musliman. Masya Allah. Nah, baru masuk Ansor. Jadi ini apa ceritanya itu dibangunkan. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba datang Ansor. Jadi Rasulullah juga pernah merasakan ditolak, dicuekin, ya, di bagian ditawar, ya kan ditawar tadi kan? Lo nggak siapa? Gua dapat kamu. Nawar itu kan. Terus ada lagi nanti profil yang ngambekan gitu kan, hanya karena keduluan. Nah, barulah kemudian, nah, di sini pembukaannya juga spesial Ibnu Hisham ya. Falamma aradallahu azza wa jal idhara dinihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkenan, sudah saatnya, sudah mengatakan ingin memenangkan dinnya, wa i'zaza nabi, dan memuliakan nabinya, wa injaza mau'idih, dan memenuhi janji-janjinya, lahu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil musim alladhi laqiyahu fihi an-nafaru minal ansar. Baru babak barunya. Ini kalau saya ini kalau buat film ada bunyi latar belakang, neng itu nanti Ansarnya datang. Betul, ini baru. Karena dikasih pembukanya begitu sama Ibnu Hisham. Ketika Allah ingin memenangkan, ingin membela, ingin memenuhi dan sebagainya, barulah Allah kirim Ansar. Jadi bukan Ansarnya yang datang kalau dalam perspektif akidah. Allah yang menggerakkan Nabi bertemu di salah satu musim, artinya musim haji, ketika kaum Ansar datang. Jadi digerakkan dua-duanya. Ini akidah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah berkehendak enggak ada yang bisa menghalang. Dan kita pun juga berharap kita itu digerakkan sama Allah Subhanahu wa taala ke tempat-tempat yang memang akan menjadi kebaikan bagi kita. Walaupun kita punya iradah, kita punya hak untuk memutuskan sesuatu, kita punya kebebasan untuk berkehendak, dan itu akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasanya. Dan menggunakan nafar. Ya. Nafar itu satu kelompok kecil pasukan. Jadi orang yang militansinya tinggi maksudnya. Nafarun minal ansar. Nafar sama seperti rohtun. Jadi kalau hendak mengatakan sekelompok orang yang elit, sekelompok orang yang terpilih, sekelompok orang yang memiliki kelebihan-kelebihan, istilahnya begitu. Nafar minal ansar. Sering kita akan temukan nafar. Fa'arada nafsahu ala qabailil Arab kama kana yasna'a fi kulli musim. Dan mereka itu kemudian Rasulullah sebagaimana biasanya menawarkan dirinya, menawarkan Islam kepada setiap kabilah Arab yang datang di musim. Jadi tahun berikutnya sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah setiap tahun ditawarkan.
Fabainama huwa 'indal Aqabah laqiya rahtun minal Khazraj. Sampai ke suatu waktu sebagian orang-orang Ansor ini dari kalangan Khazraj ini kebetulan kemudian menempatkan dirinya di sekitar daerah yang namanya Aqabah. Nah, ini menggunakan istilah rahtun atau rahtun minal Khazraji aradallahu bihim. Allah menginginkan bagi mereka itu suatu kebaikan, khairan, ya. Aradallahu bihim. Rasulullah datang kepada mereka dan bertanya kepada mereka, "Man antum? Siapa kalian?" Qal nafarun minal Khazraj. Kami ini adalah pasukan kecilnya. Jadi ada juga yang mengatakan mereka ini adalah pengembala-pengembala. Jadi yang di luar-luar. Qala amin mawaliyahu. Kata Rasulullah ini, amin mawaliyahu, apakah kalian ini teman-temannya? Secara letterlek sebenarnya mawali itu budak. Apa kalian ini orang-orang dekatnya Yahudi, budak-budaknya Yahudi dahulu? Jadi langsung menusuk di perkataan. Apakah kalian ini sebenarnya budak-budaknya Yahudi? Kenapa disebut seperti itu? Karena Khazraj dengan Aus ini kan berperang. Nah itu kalau yang satu mulai merasa kalah, maka lari ke Yahudi. Ya, bawa persenjataan, nanti menang. Yang kalah, lari ke Yahudi lagi. Jadi memang Yahudi yang menang. Jadi memang dibuat perang ini tidak berhenti-berhenti. Jadi sejak dahulu yang namanya Yahudi itu jualan senjata supaya dua suku berantem terus. Karena kalau mereka damai, yang rugi industrinya. Nah itulah kedatangan Nabi SAW ke Madinah itu. Di antaranya kenapa Yahudi kemudian akhirnya jadi sirik bukan syirik. Sirik karena apa? Industri itu putus. Di antaranya. Di antara. Jadi perlu diketahui dan sudah mulai ada trace-nya, sudah mulai ada jejak-jejaknya dari sini. Jadi ketika Rasulullah, kalian dari mana? Khazraj. Kalian budak-budaknya Yahudi. Tentu jawaban kita, enggak, enak aja kita budaknya Yahudi. Nah itu sebenarnya lagi dipecut itu apa namanya? Rasa ingin keluar dari kungkungan Yahudi. Walaupun jawabannya na'am. Tapi di dalam hatinya udah ibaratnya kan, siapa kamu? Si Anu, fulan dari mana suku sana? Oh itu yang biasa dikerjain orang-orang Yahudi ya? Iya sih. Tapi di dalam hatinya enggak lagi. Nanti enggak secara psikologis ini dibangun pendekatan yang membuat seseorang. Kenapa Rasulullah tidak melakukannya kepada suku-suku yang lain? Itu yang menarik. Berarti Rasulullah itu punya grid, punya apa istilahnya? Punya kriteria. Kalau ketemu yang begini, ngomongnya begini. Kalau ketemu yang begini, ngomongnya begini. Kalau ketemu yang begini, ngomongnya begini. Makanya kita lihat, makanya kalau misalnya langsung loncat ke sini tanpa menceritakan kisah yang tadi, sebenarnya kan kisah pikiran tadi, cuma catatan saja yang tadi. Tetapi kalau tidak dibahas itu langsung loncat ke sini, kita kurang mengapresiasi kenapa Rasulullah mengatakannya seperti itu. Jadi kata Rasulullah, oh ini budak-budak Yahudi. Panas gitu kan, siapapun walaupun dia tahu ya, iya kami terpaksa kepada Yahudi itu karena kami tidak mau kalah kan. Terpaksa kita membeli persenjataan dari Yahudi, bahkan sampai Aus itu kalah kan sampai harus ke Mekah mencari sekutu bantuan berupa Ahzab gitu. Apa namanya? Apa istilahnya? Koalisi. Jawabannya na'am dan penuh dan na'amnya ini na'am yang memelas. Iya, ya iya. Oh ya kalian ya yang nggak pernah menang itu ya. Oh iya. Oh kalian ya yang selama ini terbelakang ya. Ya iya. Tapi sebenarnya dia nggak mau. Itu yang dahsyat itu di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fajalasu ma'ahu, fada'ahum ila Allah Azza wa Jalla, wa 'arada 'alaihim al-Islam, wa tala 'alaihim al-Quran, wa kana mimma sana'a Allah lahum bihi fil Islam. Nah, itu rangkaiannya itu sama. Ya, Rasulullah mengapa-ngapain itu kepada Nabi, kepada dakwah ini sama. Jadi standar yang harus disampaikan itu sama. Tetapi openingnya, closingnya itu yang mungkin diputar-putar lagi. Jadi Islamnya nggak dirubah. Ya, bagaimana mungkin bisa berubah kalau Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan hati? Nah, kemudian masuk kepada anna Yahuda kanu ma'ahum fi biladihi. Jadi Rasulullah mengatakan ini kan Rasul tahu bahwasanya kaum Yahudi itu hidup bersama mereka di negeri mereka, yaitu
Yasrib. Jadi sebaiknya sebelum hijrah, kalau kita merujuk kepada Madinah itu menyebutnya Yasrib. Itu secara historis lebih pas dan secara kronologi itu lebih tepat. Kalau kita menyebutnya Madinah, orang Yahudi, orang Aus, orang Khazraj nggak sepakat. Karena Madinah itu maknanya Al-Madinatul Munawwarah, kotanya Nabi yang bersinar-sinar. Sekarang kalau kita ke Madinah di waktu itu, kalau ketika kita ke sana sebelum Nabi hijrah, itu tidak ada yang bersinar-sinar, tidak ada. Kota gelap, kota orang perang. Antara satu kampung dengan kampung yang lain itu ada barikade, orang saling nyentil. Kalau ada yang lewat ditembak, dipanah, bukan tembak, dilempar. Jadi bukan sebuah kota yang safe. Oleh sebab itulah nanti ketika Rasulullah hijrah nggak langsung ke Madinah, ke Kuba dulu, bangun masjid dulu, backup. Kalau seandainya sampai ke Madinah terjadi pertempuran besar atau terjadi penolakan, masih ada base camp yang bisa mundur di situ. Itu diantara ini saya sambung-sambungkan ke depan sedikit supaya nggak terlalu gimana kata Pak Ibu nyampe gitu kan. Jadi kenapa Rasulullah membangun masjid pertama di Kuba? Karena sebenarnya sekarang dari Kuba ke Madinah itu kan cuma 20 menit, mobil juga nggak nyampe mungkin. Itu sekarang dianggap satu kota Madinah. Zaman dahulu itu dua kampung yang terpisah. Makanya Rasulullah memilih di Kuba, karena di Kuba ada suku An-Najjar. Suku An-Najjar ini kalau masih ingat pertemuan awal, merupakan dari bapaknya, dari jalur bapak kakeknya dari Bunda Aminah. Jadi Rasulullah merasa lebih safe di Kuba karena masih ada kaum kerabatnya. Apalagi suku An-Najjar ini adalah suku yang paling komplit masuk Islam. Jadi waktu yang lain masih separuh, sepertiga, seperdelapan, 16, An-Najjar itu sudah hampir 100% masuk Islam. Walaupun yang munafik dari An-Najjar juga dahsyat-dahsyat. Tapi yang hebat-hebat di situ banyak. Siapa dari Banu Najjar? Oh, Ummu Haram, Abu Ayyub, Ummu Sulaim. Itu berarti ibunya Anas bin Malik. Oh, kalau disebutin banyak sekali orang Najjar itu. Makanya Rasulullah ngambil posnya di situ. Makanya ketika di sini dikatakan anna yahuda kanu ma'ahum fi biladihim. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu menguasai negeri mereka. Jadi Rasulullah tahu ini secara psikologis orang-orang ini tertekan. Di satu sisi mereka bangga dengan kearabannya, tapi di sisi yang lain mereka belum bisa memutuskan ketergantungannya dengan Yahudi. Yahudi yang mana? Semua Yahudi. Karena Yahudi itu tiga kerjasama semua. Banu Quraidah itu ahli senjata. Banu Nadir, Kainuqa itu yang senjata. Banu Nadir itu yang perdagangan. Banu Quraidah itu pandai besi. Pokoknya ada spesialisasinya mereka itu tiga suku, dan semuanya mendapatkan keuntungan dengan perpecahan ini. Wakanu ahla kitabin wa ilmi. Tapi Rasulullah juga tahu satu-satunya cara orang-orang Arab yang ada di kota Yasrib ini mengetahui tentang nubuat ini adalah melalui ilmu yang dimiliki oleh ahli kitab. Dan yang menjadi ahli kitab di kota Yasrib adalah orang Yahudi, bukan Nasrani seperti yang ada di Najran. Wa kanuhum ahla syirki, sedangkan mereka tahu, Rasulullah tahu kalau orang-orang Ansor ini ahli syirk. Wa ashaba authan, ya, atau orang yang memiliki banyak sesembahan. Wa kanu qad azzuhum bi biladihim, ya, azzuhum bi biladihim. Jadi fakanu idza kana bainahum syai'un. Jadi mereka itu orang-orang yang terpaksa punya ikatan atau kaitan gitu dalam segala sesuatu. Apapun permasalahan mereka, selalu mereka rujuk Yahudi. Jadi agak sedikit ada ketergantungan Yahudi. Bahkan faqalu lahu, orang-orang Yahudi ini sering sekali menakut-nakuti orang Aus dengan Khazraj dengan kalimat inna nabiyyan mab'utsun al-an. Sesungguhnya sudah ada nabi yang diutus kepada kami saat ini atau sekarang ini. Qad adalla zamanuhu, sudah dekat sekali bahkan waktunya. Nattabi'uhu fa naqtulukum ma'ahu,
qatala 'adin wa iramin. Dan nanti bersama Nabi ini kami akan memerangi kalian bersamanya sebagaimana diperanginya Banu 'Ad dan Iram. Nah, itu buat orang-orang Arab jiper itu bahasa. Mendengar informasi yang begitu banyak, ada nabi-nabi yang akan datang waktunya sebentar lagi nanti akan memerangi kita, itu galau tingkat tinggi. Pertama mereka sendiri secara keadaan secara waqi'i tergantung kepada Yahudi. Bahkan Yahudi ini memiliki sumber akses yang mereka tidak dapatkan, yaitu informasi dari langit bahasanya. Bahkan sering sekali mereka itu diteror dengan kata-kata seperti hati-hati ya orang-orang Arab ini. Nanti kalau Nabi itu sudah datang, kami akan berperang dengan Nabi ini. Jadi orang Yahudi memposisikan Nabi ini sebagai nabinya mereka. Dan kami akan musnahkan kalian semua ini sebagaimana dimusnahkannya suku 'Ad dan Iram. Oleh sebab itulah falamma kalama Rasulullah ulaika nafara wa da'ahum ila Allah. Rasulullah kemudian mengajak mereka ini, qala ba'duhum li ba'din. Sebagian orang ini begitu mendengar, memusatkan perhatiannya dengan perkataan Nabi itu, sebagian dengan sebagian lagi berkata, ya qaum ta'lamu wallahi. Mereka melihat ini nih kayaknya ini Nabi yang sering diklaim sama Yahudi. Kok kayaknya ini tanda-tandanya ada semua. Mereka kan sering sekali diteror, jadi ingat itu. Innahu lanabiyyul ladzi tawa'adtakum bihi yahuda fala tasbiqannakum ilaihi. Sepertinya ini orang ini adalah nabi yang sering didakwakan. Atau maaf, tawa'adda itu berarti yang dijanjikan, yang sering digembar-gemborkan kepada kalian semua, jadi yang satu kepada yang lain. Sepertinya orang ini sebagaimana nabi-nabi yang sering disebutkan oleh Yahudi, ya, kepada kalian, fala tasbiqannakum ilaihi. Jangan sampai kita ketinggalan. Musabaqah, perlombaan. Jadi jangan sampai kalah kita dalam perlombaan ini. Maksudnya dia adalah, ini kalau sampai Yahudi tahu nih orang akan dia klaim, akan lebih baik kalau kita yang mendahului. Itu yang disebut dengan fala tasbiqannakum ilaihi. Jangan sampai kalian kalah cepat daripada Yahudi untuk bersama dia. Jangan sampai kalian kalah cepat dengan mereka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, menarik untuk kita melihat bagaimana dalam kondisi yang terjepit seperti itu, seperti suku Aus dengan Khazraj, tapi spesifik di sini Khazraj, itu mereka melihat kedatangan Nabi SAW ini sebagai peluang untuk keluar dari siklus perbudakan Yahudi. Itu perlu dipahami. Jadi kalau besok-besok kita ditanya orang kenapa Ansor itu begitu bersemangat, diantaranya mereka sudah pernah lama merasa tertindas. Mereka sudah tahu artinya hidup tidak bebas, sudah tahu bagaimana sengsaranya hidup di bawah ketiak Yahudi. Jadi wajar kalau kemudian kesemangatan Ansor itu di luar kesemangatan suku-suku yang tadi kita sudah bahas. Kalau yang lain mungkin merasa independen dalam agama, tidak merasa tertekan seperti halnya tertekannya Khazraj dan Aus. Alhamdulillah dengan seperti itu mereka menerima ajakan Rasulullah untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Teruskan saja di waktu kita dekat sekali. Mereka berkata kepada Nabi, Inna qad tarakna qaumana. Sesungguhnya kami meninggalkan kaum kami, karena ini sedikit sebenarnya yang berangkat, tidak semuanya. Wala qauma bainahum minal adawati wasyarra ma bainahum. Kami meninggalkan orang yang kalau sudah bermusuhan itu permusuhannya buruk. Ini sifat-sifat Ansor sebelum ketemu Islam. Ansor itu kalau sudah punya masalah, punya hal dengan orang lain, ingat lama, gak gampang kemudian hilang begitu saja. Di urusannya panjang kalau sama Ansor. Ini deskripsinya. Fa'asa'an yajma'ahumullahu bih.
kami berharap dengan kami menerima dakwah ini, Allah yang engkau klaim itu, yang engkau dakwahkan itu dapat mengumpulkan mereka, dapat mempersatukan mereka. Jadi ini kan dia Rasulullah baru berbicara kepada Raftun tadi, baru berbicara kepada sebagian, belum berbicara kepada kaum yang banyak, baru sebagian dari Khazraj yang musim, yang datang haji. Jadi kan Rasulullah ketemu di pinggiran tenda-tendanya itu. Jadi baru ngumpul lah ibaratnya, kumpul-kumpul dengan beberapa orang, 5 orang, 6 orang. Memang 6 orang istilahnya, 6 orang. Ngomong-ngomong, tapi cerdas-cerdas orang-orang ini, walaupun pekerjaan mereka ini mengembala kambing, terus menjaga supaya tidak ada pencuri-pencuri, pikir-pikir lagi. Kayak kalau kita tuh yang jagain parkir, yang jagain apa kalau ada acara besar. Karena kan muslim ini datang satu suku. Mereka bikin bikin tenda-tenda, nah itu membawa gembalaan kambing dan sebagainya membawa. Nah ini Rasul itu baru ketemu yang di pinggir ini. Belum sampai ke tenda utama, baru ketemu yang di pinggir-pinggir ini. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Kaum kami itu kalau sudah bermusuhan, sengit permusuhan. Dan kami sangat berharap dengan adanya Islam ini, atau kami memeluk apa kami menerima apa yang kau dakwakan ini, Allah bisa mengumpulkan. Fasanaqdamu alaihim fanad'uhum ila amrik. Jadi mereka mengatakan mudah-mudahan urusan-urusan mereka ini pendekatan kepada mereka ini dapat menjadikan urusan kalian atau urusanmu wahai Nabi, dia belum menyebutkan itu, bisa dimudahkan. Wa ta'ridu 'alaihim alladhi ajabnaka ilaihi min hadha ad-din fa in yajma'uhum Allah 'alaihi fala rajula a'azzana mink. Ini perkataan. Kalau seandainya engkau bisa menjadikan urusan agama ini sebagai pemersatu, maka tidak ada lagi orang yang lebih penting di kalangan kami nanti daripada engkau. Wala rajulun a'azza mink. Tidak ada lagi orang yang bisa, engkau itu akan jadi orang penting. Jadi dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya engkau bisa mengumpulkan keretakan di antara Aus dan Khazraj ini, memutus ketergantungan mereka dengan Yahudi, maka tidak akan ada lagi orang yang lebih penting daripadamu. Berarti cerdas nih kalau sekedar pengembala bisa mikir sampai ke sana. Cerdas ini. Apa jawabannya tadi? Memang sudah diinginkan Allah. Falamma aradallahu azza wa jalla idhara dini. Memang sudah dipilihkan sama Allah orang ini nanti, orang cerdas ini yang ketemu Nabi. Siapa mereka? 6 orang ini perlu kita catat namanya. Saya jadi kalau masih mau pengen punya 6 anak laki-laki lagi, namanya As'ad, Auf, Rafi, Utaibah, Utbah, Uqbah, Jabir. Ini orang-orang 6 orang yang bertemu Nabi pertama kali dari kalangan Khazraj. Ketemu orang di sini namanya panjang-panjang, tapi saya salingkan As'ad bin Zurarah, Auf ibn Al-Harb, Rafi ibn Malik, Utbah ibn Amir, Uqbah ibn Amir, bersaudara masih namanya itu, tapi beda suku. Jabir ibn Abdullah. Sampailah mereka 6 orang saja yang dari suku Khazraj. 6 orang yang kemudian akan menginisiasi bai'ah pertama. Hatta idza kana al-am al-muqbil tahun berikutnya, wa fil mausim min al-ansar 12 rajulan. Ternyata satu orang dakwah kepada yang satu orang dakwah kepada yang satu, akhirnya terkumpulan 2 orang per orang sehingga dapat ada 12 orang yang pertama kali nantinya berbai'ah. Jadi 6 orang ini gerilya, ajak-ajak lagi itu. Tapi ternyata dia bisa mereka ajak hanya 6 lagi. Jadi hanya 12 orang yang nantinya akan berbaiat kepada Nabi SAW. Ini yang dikenal sebagai baiat al-Aqabah al-Ula. Al-Aqabah al-Ula, fabay'u Rasulullah SAW ala bai'atin nisa. Disebut juga sebagai baiat perempuan. Setelah mereka dakwah itu disebut sebagai dakwah perempuan. Kenapa? Wadhalika qabla an
tuftaradu alaihimul harb. Sebelum di atas mereka tuftaradu, diperlukan, sebelum diwajibkan kepada mereka, alaihim, kepada atas mereka, al-harb, peperangan. Jadi bukan pelecehan namanya. Jadi kenapa disebut bayatul nisa? Karena belum ada klausul di mana mereka harus berperang demi nabi, demi agama. Baru, nah nanti kita lihat klausulnya, mudah-mudahan masih terurus. Belum diwajibkan untuk menikah. Nah ini nama-namanya saya skip aja ya, namanya dari buku lah. Ini tapi kalau perlu tahu, Asad bin Zurarah, Auf bin Harb yang tadi, tambah lagi. Nah teks Bai'ah al-Aqabah al-Ula langsung dari Ubadah bin Samit, istri dari Ummu Haram, suaminya Ummu Haram. Aku berada ini first person, jadi apa istilahnya, saksi sejarah berkata, aku berada pada saat itu untuk fiman hadar al-Aqabah al-Ula wa kunna 12 rajulan. Aku berada di tempat yang tersebut dikenal sebagai Aqabah pertama, dan aku bersama golongan 12 dari laki-laki. Fabayana Rasulullah SAW ala bai'atin nisa, dan kami dibaiat dengan ketentuan baiatnya laki-laki dan perempuan. Wa dzalika qabla an nuftarada al-harb, sebelum kami diwajibkan untuk berperang. Apa saja syarat-syarat bai'ah Aqabah al-Ula? Yang pertama, alla tusyrika bihi syai'an, tidak mensyirikkan Allah. Wala tasriq tadi, tasyrik tadi, tasyrik pakai to, yang artinya tidak mencuri, ya. Wala tazni tadi, tidak berzina. Wala taqtul, tidak membunuh anak-anak hasil perzinahan. Wala ta'tiya bi buhtanin taftari min baina aydina wa arjulina, tidak melakukan pembohongan, baik melakukan tangan, melalui tangan maupun melalui kaki. Wala ta'siyatun wala na'siyah, tidak membangkang atau tidak melawan di ma'rufin, dalam hal yang bagus-bagus. Ini maksudnya di depan dan di belakang ini maksudnya yang samar. Tangan dan kaki itu maksudnya yang baik itu pembohongan yang samar maupun pembohongan yang terang-terangan, dan tidak bermaksiat kepada Rasul dalam hal kebaikan. Jadi ada 3 poin besar. Nomor 2 itu ada 3 elemen di dalam. Tidak mensekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak. Mencuri karena kefakiran, berzina karena menutupi kefakiran tersebut, dan membunuh karena hasil dari perzinahan tadi. Kira-kira itu satu paket. Kemudian tidak berbohong, karena perlu sekali ketegasan ini. Dan yang terakhir, tidak bermaksiat kepada Rasulullah dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan. Kalau ini semua kemudian dilakukan, kata Ibnu Ishaq melalui Ubadah bin Samit, jika kalian memenuhi ini semua, maka bagi kalian adalah surga. Ya. Sudah maksudnya? Kita tutup dulu. Gimana? Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.